Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Sari Caksono, NPM 21753001, program studi manajemen rumah tangga kelas 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses semester 13.3.12 mengenai konfigur WPA2 interface VLAN on the VLC. Nah, di sini ada singkat doang. Kemudian ada objektif, dimana di sini kita diminta untuk configure a new VLAN interface on a VLC, kemudian configure a new VLAN on a VLC, kemudian configure a new scope on the VLC internal VLC server, kemudian configure the VLC with SNMP settings, kemudian configure the VLC to user a radius server to authenticate VLAN users, kemudian secure VLAN to WPA2 interface, kemudian connect host to the new VLC. Latar belakang dari materi ini atau konfigur ini yaitu untuk menguji VLC dengan VLAN yang ada, kemudian mengkonfigurasi WPA2 PSK untuk VLAN tersebut karena akan digunakan dalam bisnis yang lebih detail. Kemudian kita diminta untuk mengkonfigurasi dan menguji topologi VLC yang digunakan pada perusahaan yang lebih besar. Kemudian perlu kita ketahui bahwa WPA2 PSK ini terdapat diskalakan dengan baik dan tidak bisa tidak sesuai untuk jaringan pada perusahaan karena ini menggunakan server radius dan WPA2. Kemudian interface untuk mengautentikasi pengguna VLAN, ini memungkinkan administrasi akun dari lokasi pusat yang memberikan keamanan transparansi yang ditinggalkan. Karena setiap akun memiliki nama pengguna dan kata sandinya sendiri. Selain itu, aktivitas pengguna dijerat oleh server. Langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu membuat VLAN baru atau create a new VLAN. Di sini setiap VLAN membutuhkan antarmuka virtual VLC. Nah, antarmuka ini dikenal sebagai antarmuka dinamis karena antarmuka virtual diberi ID VLAN dan kemudian lalu lintas yang digunakan antarmuka akan dipanggil sebagai lalu lintas VLAN. Nah, ini sebabnya mengapa koneksi antar access point VLC dan router dilakukan melalui port trunk agar lalu lintas dari beberapa VLAN diangkut melalui jaringan lalu lintas untuk VLAN harus di trunk. Yang pertama yaitu kita diminta untuk membuka browser dari desktop admin PC, kemudian kita diminta untuk menyambungkan atau mengoneksikan ke alamat IP VLC melalui HTTPS. Setelah itu kita di sini ketikkan alamat IP VLC melalui HTTPS.
di sini alamat WhatsApp-nya yaitu 192.168.200.254. Kemudian kita klik go. Nah, di sini sudah tampil halaman loginnya. Kemudian klik Nah, di sini kita diminta untuk login dengan username admin, kemudian passwordnya yaitu Cisco123. Nah, jika sudah tampil halaman seperti ini, kita diminta untuk mengetik tombol controller, kemudian kita memilih interface dari menu sebelah kiri. Kemudian kita akan melihat antarmuka, kita akan melihat default virtual interface management, di mana tempat kita terhubung. Kita diminta untuk mengakses interface. Nah, kemudian kita diminta untuk mengetik tombol new pada sudut kanan atas halaman. Nah, kita geser. Ini tombolnya klik. Nah, setelah itu kita diminta untuk memasukkan nama antarmuka baru atau new interface dengan nama WLAN 5. Dan kemudian kita diminta untuk mengkonfigurasi ID VLAN sebagai 5. Nah, kemudian pilihan inilah yang akan membawa kita untuk traffic VLAN yang akan kita buat nanti. Kemudian di VLAN ID-nya. Setelah itu kita diminta untuk meng-apply. Nah, setelah itu pertama kita diminta untuk mengkonfigurasi antarmuka untuk menggunakan nomor port fisik 1. Beberapa antarmuka VLAN dapat menggunakan port fisik yang sama karena antarmuka fisik seperti port terang khusus.
kita diminta untuk memasukkan alamat IP pada entitas tersebut. Kemudian netmax-nya yaitu 255, kemudian gateway-nya yaitu 192. Setelah itu primary DHCP servernya. User traffic ini merupakan lalu lintas pengguna untuk antarmuka VLAN yang berada pada jaringan 192.168.0/24. Kemudian gateway default gateway-nya yaitu alamat antarmuka pada router 1. Kemudian kumpulan DHCP yang dikonfigurasi pada router ini. Kemudian alamat yang dikonfigurasi di sini untuk DHCP memberitahu WLC untuk meneruskan semua permintaan DHCP yang diterima dari host ke WLAN server DHCP pada router. Nah, setelah itu kita diminta untuk memastikan konfigurasi yang telah kita masukkan adalah benar. Kemudian kita diminta untuk apply dan setelah itu untuk melakukan perubahan pada ini kita diminta untuk mengklik OK sebagai menanggapi pesan peringatan. Nah, setelah itu kita diminta untuk mengeklik save configuration untuk konfigurasi kita berlaku saat WLC dimulai ulang. Masuk pada step yang kedua yaitu konfigurasi WLC untuk menggunakan server radius. Nah, pada step ini yaitu WPA2 interface menggunakan server radius eksternal untuk mengautentikasi pengguna WLAN, akun pengguna individu dengan nama pengguna dan kata sandi atau password. Kemudian kata sandi dapat dikonfigurasi di server tadi sebelum WLC dapat menggunakan layanan di server tadi. Kemudian WLC harus dikonfigurasi dengan alamat server. Langkah yang pertama yaitu kita diminta untuk mengaktifkan security pada menu on the WLC. Itu kita diminta untuk mengaktifkan tombol new dan kita diminta untuk memasukkan alamat IP server radius pada alamat itu.
Setelah itu pada server radius yang selanjutnya kita akan mengautentikasi WLC sebelum mengizinkan WLC untuk mengakses informasi akun pengguna yang ada di server. Nah, ini membutuhkan nilai rahasia bersama. Kita di sini diminta menggunakan use Cisco 123 untuk mengkonfigurasi rahasia bersama. Ada catatan, yaitu di sini bukan praktik yang baik untuk menggunakan kembali kata sandi. Pada aktivitas ini hanya menggunakan ulang kata sandi untuk memudahkan Anda menyelesaikan tugas atau meninjau aktivitas pada sistem konfigur yang kita kerjakan ini. Kemudian step yang ketiga yaitu mengkonfigurasi WLAN. Step yang ketiga yaitu create new WLAN. Dan di sini kita diminta untuk membuat WLAN baru. Kita menggunakan antarmuka WLAN baru untuk WLAN baru. Nah, yang pertama yaitu kita diminta untuk mengikuti WLAN pada menu bar. Kemudian kita diminta untuk menemukan kotak tarik turun pada sudut kanan atas layar. Kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan nama profil baru. Kemudian di sini kita menggunakan nama profil itu for Kemudian untuk SSID-nya kita diminta untuk menggunakan SSID 5. Kemudian untuk ID-nya kita diminta untuk memasukkan ID 5. Nah, jika sudah, kita diminta untuk meng-apply untuk menerima penghasilan. Nah, di sini ada note, yaitu ID adalah nilai arbitrary yang digunakan sebagai label untuk WLAN. Dalam hal ini kita menggunakan konfigurasi sebagai 5 agar konsisten dengan WLAN untuk WLAN. Nah, itu bisa berupa nilai apapun yang tersedia. Nah, setelah itu kita diminta untuk
selesai agar pengaturan berlaku. Setelah itu sekarang WLAN telah dibuat, kemudian kita dapat mengkonfigurasi jaringan dengan enable, mencek enable, kemudian untuk membuat WLAN berfungsi. Setelah itu kita diminta untuk memilih antarmuka WLAN yang akan digunakan untuk WLAN baru. Kemudian VPLC ini akan menggunakan antarmuka ini sebagai lalu lintas pengguna di jaringan. Setelah itu kita diminta untuk pada text extends, kemudian kita diminta untuk men-scroll flex connect. Setelah itu pada start connect kita diminta untuk mengaktifkan enable local switching dan flex connect local out. Nah, setelah itu kita mengaktifkan apply untuk mengaktifkan WLAN baru. Nah, jika kita lupa untuk mengapply-nya atau menyimpannya, maka WLAN yang kita buat ini dia tidak akan beroperasi. Setelah itu step yang keempat yaitu kita diminta untuk mengkonfigurasi keamanan WLAN. Langkah yang pertama yaitu kita diminta untuk mengeklik ID pada WLAN. Nah, kemudian WLAN baru yang dibuat untuk melakukan konfigurasi. Nah, kita perlu kita perlu gunakan, maka kita diminta untuk mengeklik ID WLAN ini. Nah, step yang selanjutnya yaitu kita diminta untuk mengeklik security tab atau tabel keamanan untuk nah, di sini kita tuh nah, setelah itu security pada WLAN.
kemudian kita diminta untuk men-search atau memilih VPA plus VPA 2. Setelah itu di bawah parameter VPA plus VPA 2 kita aktifkan kebijakan VPA 2. VPA 2 policy kita cek, kemudian kita diminta untuk mengatur 802.1x untuk manajemen kunci autentikasinya. Ini memberitahu VLC untuk menggunakan protokol 802.1x untuk mengautentikasi pengguna secara eksternal. Itu kita diminta untuk mengatur teks AAA server untuk membuka drop down di sebelah server satu pada kolom authentication server, dan kita diminta untuk memilih server yang telah kita konfigurasi pada step yang kedua. Ini A server. Setelah itu pada server 1 kita ganti alamat tadi dengan klik saja. Setelah itu kita diminta untuk meng-apply untuk melakukan konfigurasi ini. Di sini konfigurasi VLC untuk menggunakan server Redis untuk mengautentikasi pengguna yang coba menyambungkan kemudian apply jadi ini. Step yang kedua yaitu mengkonfigurasi cukup dan step yang pertama yaitu kita diminta untuk mengkonfigurasi VLC ini menawarkan server DHCP internalnya sendiri. Nah, Cisco merekomendasikan bahwa server DHCP WLAN tidak digunakan untuk layanan DHCP volume tinggi seperti yang dibutuhkan oleh pengguna WLAN yang lebih besar. Namun, dalam jaringan yang lebih kecil, server DHCP ini dapat digunakan untuk memberikan alamat IP ke LAP yang tersambung pada jaringan manajemen kabel. Pada langkah ini, kita akan mengkonfigurasi DHCP pada VLC menggunakannya untuk mengalamatkan LAP 1. Nah, yang pertama yaitu kita harus terhubung ke VLC GUI pada API PC. Setelah itu kita masuk ke interface. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan yaitu what interface a present, antarmuka apa yang ada. Nah, di sini antarmuka yang ada pada connecting VLC pada admin PC yaitu WLAN 5, manajemen dan jadwal. Nah, setelah itu kita diminta untuk mengetuk yang interface manajemen untuk mencatat informasi pengalamatan IP address-nya.
sini IP address-nya yaitu 192.168.200.254. Kemudian netmask-nya yaitu 255.255.0. Kemudian gateway-nya yaitu 192.168.200.1. Kemudian pada primary DHCP server di sini tidak ditentukan. Selanjutnya yaitu di sini ini kan kami ingin WLC yang menggunakan server DHCP-nya. Kemudian server DHCP-nya untuk menyediakan pengalamannya ke perangkat jaringan manajemen kabel seperti access point Greener. Untuk alasan ini masukkan alamat IP manajemen WLC sebagai alamat di server DHCP Greener. Kemudian kita diminta untuk mengatur file. Kemudian kita diminta untuk memasukkan binary DHCP server. Diminta untuk mengeklik ada menu sebelah kiri yaitu internal DHCP server. Kemudian kita diminta untuk mengeklik scoop. Pada DHCP scoop ini kita diminta untuk membuat baru. Nah, setelah itu kita diminta untuk memberi nama yaitu Wireless Management. Kemudian kita diminta untuk mengeklik the new scoop in the scoop table configure address information for the scoop. Nah, jadi kita diminta untuk memasukkan alamat pada DHCP scoop yang sudah kita buat tadi. Kita memasukkan port start address 192.168.200.240. Kemudian pool and address-nya yaitu 192.168.249. Statusnya yaitu enable yang sudah benar. Nah, untuk netmask dan default router kita diminta untuk memasukkan pada alamat yang sama pada step yang pertama. Netmasknya yaitu pada step yang pertama tadi 192.168.200.254.
default rootersnya yaitu setelah itu kita diminta untuk meng-apply, kemudian menyimpan konfigurasi untuk antarmuka di SC menyimpan kita saat memulai. Server DHCP internal ini sekarang akan memberikan alamat LAP1 setelah penundaan singkat. Nah, kemudian ketika LAP1 memiliki alamat IP-nya, kemudian CAPWAP akan dibuat dan LAP1 akan dapat memberikan akses ke WLAN karyawan ke WLAN for to employees dengan SSID 5. Dan jika kita menggerakkan ke LAP1 berarti akan melihat alamat IP ini CAPW ini aksesnya disediakan oleh WLAN. Kemudian kita masuk pada step yang kedua yaitu mengkonfigurasi SNMP. Di sini kita diminta untuk mengeklik setelah itu kita diminta untuk SNMP. Nah, setelah itu kita diminta untuk mengeklik Fat Trace Basic. Setelah itu pada diminta untuk mengakses ini. Nah, kemudian kita di sini diminta untuk memasukkan communicate name. Di sini kita diminta untuk memasukkan communicate name itu WLAN SNMP. Kemudian untuk IP address-nya yaitu 172.1.1.254. Kemudian statusnya kita enable. Setelah itu kita diminta untuk meng-apply. Part yang ketiga yaitu kita diminta untuk menghubungkan host ke jaringan. Nah, step yang pertama yaitu kita diminta untuk mengkonfigurasi host untuk terhubung ke jaringan perusahaan. Nah, pada ini klien paket tracer PC wireless akan mengkonfigurasi profil WLAN untuk melampirkan ke WLAN DCA2 interface. Kita diminta untuk mengklik wireless host, kemudian open the PC wireless. Setelah itu kita diminta untuk mengeklik profile, kemudian new.
Nah, setelah itu di sini kita diminta untuk memasukkan name the profile. Di sini kita diminta untuk memberikan nama profilnya yaitu VLC Map. Nah, setelah itu kita diminta untuk mengingat nama WLAN yang sudah kita buat tadi, mengeklik Advanced Setup. Setelah itu verifikasi bahwa SSID untuk LAN nirkabel yang ada. Kemudian kita ini wireless host akan melihat SSID 5. Jika tidak, kita diminta untuk menggerakkan mouse ke atas LAP1 untuk memverifikasi bahwa ia sedang berkomunikasi dengan VLC. Kemudian kotak pop-up harus menunjukkan bahwa LAP1 mengetahui SSID 5. Jika tidak, bisa konfigurasi VLC, Anda juga dapat memasukkan SSID secara manual. Nah, di sini kita diminta untuk memverifikasi bahwa pengaturan jaringan dihasilkan dipilih. Kemudian kita klik next. Nah, pada ini pada security kita diminta untuk ini adalah enterprise. Nah, pada ini kita diminta untuk memasukkan login atau username. Sini untuk username-nya yaitu user 1 dengan password yaitu user 1 pas. Di sini kita diminta untuk memverifikasi pengaturan profil sebelum kita simpan. Di sini pada VLC-nya yaitu kita diminta untuk mengconnect to work untuk melihat apakah wireless terhubung ke LAP1. Di sini kita bisa melihat apakah PC wireless ini dapat terhubung ke LAP1. Nah, di sini kita bisa lihat wireless host ini sudah terhubung pada LAP1. Dan kita diminta untuk mengkonfirmasikan bahwa PC wireless telah tersambung pada WLAN. Kemudian si PC wireless ini harus menerima alamat IP dari server DHCP yang dikonfigurasikan untuk host pada router 1. Nah, alamatnya akan berbeda di jaringan 192.168 5.0/24. Kita di sini perlu menginput tombol password untuk memperluas yang bisa sampai terlalu lama.
untuk mengkonfigurasi hash laptop pada Outline API System ada di LAN network. Nah ini kita sudah ping 192.168.5.0 berhasil. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan, yaitu gimana jaringan seharusnya alamat IP berada. Nah, pada jaringan ini alamat harus berada di jaringan 192.168.5.0/4 karena antarmuka dikonfigurasi untuk mendapatkan alamat IP-nya dari 192.168.5.0. Nah, itu adalah alamat sub interface router untuk tinggal di mana. Kemudian DHCP berjalan di router untuk memberikan alamat ke host kabel. Nah, setelah itu pin default gateway. Sudah berhasil. Kemudian sudah berhasil semua, dan di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian jawab. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.